Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sumber data sekunder manajemen pemasaran. Penelitian biasanya mengambil data sekunder dan primer. Nah, dalam hal ini saya akan sampaikan terlebih dahulu ruang lingkup kajian pemasaran ya. Jadi program studi manajemen pemasaran biasanya meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proses. Evaluasi proses dalam hal ini adalah terkait dengan kegiatan pemasaran. Baik teman-teman mahasiswa yang akan meneliti, apakah itu akan memilih kuantitatif atau kualitatif, itu bisa saja dilaksanakan dengan tanpa harus menggunakan data primer. Karena kondisinya sedang pandemi seperti sekarang ini, kita bisa tetap menggunakan data sekunder sebagai data utama. Nah, di dalam penelitian saat seperti sekarang ini mungkin agak sulit untuk mendapatkan data primer. Jadi kita tetap bisa menggunakan data sekunder. Dengan demikian kita tidak membuang-buang waktu. Jadi mahasiswa tidak usah cemas karena tetap bisa menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan dalam konteks manajemen pemasaran. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, dari sumber yang sudah tercatat, atau juga data ini bisa kita dapatkan dari pihak kedua atau ketiga. Kemudian jadi kita dapat menganalisis data sekunder ini tanpa harus ke lokasi penelitian ya. Jadi bisa tanpa harus bertemu dengan respondennya langsung. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan data sekunder, itu ada juga kelebihannya, yaitu murah, mudah, dan hemat waktu. Jadi ini adalah keunggulan kalau kita lihat bagaimana kita menggunakan data sekunder, bisa menghemat tenaga, menghemat waktu, murah, dan mudah. Lalu apa saja dan di mana data sekunder itu bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah di perpustakaan. Jadi apakah itu perpustakaan swasta ataupun perpustakaan pemerintah, kita dapat menggunakan data sekunder yang sudah ada tersedia di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah pengumuman pemerintah. Jadi apa yang tercatat di setiap perusahaan itu bisa kita dapatkan, misalnya dari kantor statistika, dari kantor perdagangan ya. Jadi data tentang perdagangan dalam dan luar negeri itu kita bisa dapatkan dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah tercatat di perusahaan. Kemudian dari Kementerian Pertanian, juga dari Kementerian Keuangan bisa kita dapatkan berbagai informasi tentang manajemen pemasaran. Kemudian di samping itu semua, kita juga bisa mendapatkan dari perusahaan itu adalah yaitu informasi perusahaan, informasi lembaga bisnis yang sudah tercetak, yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buletin misalnya, atau dalam bentuk jurnal juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah dari bank ya. Dari bank itu juga kita bisa mendapatkan apa yang sudah diperoleh, data yang diperoleh bank, kemudian disimpan, dicetak ya, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi hasil-hasil penelitian dari perbankan itu bisa digunakan untuk meneliti ruang lingkup kajian manajemen pemasaran, data sekunder yang kita bisa pakai. Atau juga hasil-hasil penelitian dari universitas ya. Kemudian dari universitas misalnya biasanya suka ada biro bisnisnya. Nah, itu bisa kita gali. Kemudian dari perusahaan asuransi, perusahaan swasta juga itu kita bisa dapatkan hasil risetnya. Jadi teman-teman bisa mengambil hasil riset yang dari universitas, dari bank, dari perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Kemudian bisa juga kita dapatkan
data sekunder ini adalah dari publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah itu bisa kita gunakan sebagai sumber untuk menjawab masalah penelitian kita dengan tanpa menggunakan data primer. Jadi tetap kita menggunakan data sekunder. Nah, jadi misalnya dari jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal ilmiah. Nah, baik teman-teman sekalian, apa bedanya data sekunder dan data primer? Kalau data primer kan kita dapatkan langsung dari respondennya, dari orang yang kita teliti. Kemudian data itu akan kita gunakan untuk menjawab atau dijadikan solusi dari pertanyaan penelitian kita. Tetapi kalau misalnya data sekunder digunakan pada saat kita menggunakan data primer, berarti data sekunder itu berguna sebagai pendukung. Nah, kalau teman-teman mahasiswa menggunakan data sekunder itu sebagai data utama untuk menjawab solusi dari masalah penelitian teman-teman, berarti fungsinya berubah dari fungsi pendukung menjadi fungsi utama. Jadi data sekunder bisa berubah fungsi pada saat kita merubah fungsi data sekunder itu menjadi data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, jadi saya ulangi, jika data sekunder itu digunakan bukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, berarti dia akan berfungsi sebagai data pendukung. Data utamanya adalah data primer. Tetapi jika kita tidak mendapatkan data primer, lalu kita memilih data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data sekunder tadi berubah fungsi menjadi data utama. Kita tidak usah lagi memikirkan bagaimana cara mencari data primer, karena memang kondisinya sekarang agak sulit untuk bertemu orang-orang responden atau partisipan untuk menjadi subjek penelitian kita untuk mendapatkan data primer. Ya, kesimpulannya tidak usah bingung untuk sibuk mencari data primer, kita masih tetap masih bisa menggunakan data sekunder untuk penelitian bidang manajemen pemasaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi teman-teman gak usah bingung bagaimana ya kok saat pandemi ini banyak hambatan untuk melaksanakan penelitian. Gak usah ke situ arahnya, yang penting kita masih bisa memanfaatkan berbagai data yang sudah tersedia, yang sudah tercatat dari pihak kedua atau pihak ketiga, dari berbagai sumber penelitian, sumber-sumber yang kita bisa jadikan menyelesaikan masalah skripsi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman skripsinya tetap lancar meskipun dalam kondisi yang serba terbatas, kondisi sedang pandemi seperti sekarang ini. Oke, jangan bingung lagi, gunakan data sekunder untuk melaksanakan penelitian manajemen pemasaran. Banyak sekali cara yang kita bisa lakukan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.